Halo Sobat Teknologi Pembelajaran dimanapun Anda berada. Saya Didi Kurniawan, selamat datang di channel saya Call Deku on Request. Channel ini saya dedikasikan untuk menyajikan tutorial berkualitas dalam penggunaan teknologi untuk pembelajaran. Kembali lagi kita di seri tutorial Moodle Made Simple, di mana saya akan mengupas tuntas langkah-langkah penggunaan Moodle secara sistematis dan cepat, dan didukung dengan tips dan trik pribadi saya yang akan mempermudah Anda dalam menggunakan, mendesain, dan mengelola Moodle. Pada video sebelumnya, saya telah mendemonstrasikan cara mendesain struktur sebuah organisasi kelas dengan memanfaatkan fitur section. Dengan mengikuti episode tersebut, harapannya sekarang Anda sudah memiliki suatu course yang sudah terorganisir dengan jelas dan sistematis. Setelah organisasi kelas siap, sekarang kita akan beralih ke pengelolaan partisipan atau peserta kelas. Pada episode kali ini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme menambahkan partisipan ke dalam kelas atau biasa disebut sebagai enrollment system. Akan tetapi, sebelum lanjut, mari dukung saya dengan like, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung saya terus berkarya, menghasilkan konten teknologi pembelajaran yang berkualitas untuk Anda. Untuk menjelaskan tentang partisipan dan enrollment, mari kita akses terlebih dahulu kelas dan menu partisipan sebagai editing teacher. Sekarang saya sudah masuk ke dalam kelas yang saya kembangkan sebelumnya. Menu partisipan dapat ditemukan di course menu pada suatu kelas, bagaimana saya jelaskan pada episode sebelum. Berikut saya tunjukkan bagian-bagian dari menu partisipan. Partisipan adalah seluruh user yang terlibat dalam suatu kelas, dalam role-nya baik sebagai teacher maupun sebagai student. Untuk dapat mengakses dan beraktivitas pada suatu kelas Moodle, seorang user harus pertama terdaftar pada kelas tersebut, atau biasa disebut sebagai enroll. Ketika didaftarkan pada suatu kelas, seorang user akan diberi role atau kewenangan yang memiliki fungsi masing-masing. Secara umum, pada suatu course biasanya ada 3 role. Role pertama adalah student atau siswa, yaitu partisipan yang dapat mengakses materi, mengerjakan aktivitas belajar, dan kemudian mendapatkan nilai atas aktivitasnya. Kedua, disebut sebagai editing teacher, yaitu partisipan yang berwenang untuk mengelola kelas dan konten, termasuk menambahkan materi dan aktivitas, serta memberikan penilaian. Ketiga, kadang juga kita menemukan role yang disebut non-editing teacher, yaitu teacher yang hanya dapat mengelola kelas dan mengelola nilai, tetapi tidak dapat mengedit konten di kelas tersebut. Untuk dapat mengakses kelas ini, seorang pengguna harus melalui tahap pendaftaran atau tahap enrollment. Secara default, Moodle menyediakan 3 metode enrollment. Berikut akan saya jelaskan masing-masing metode ini. Enrollment method dapat ditemukan pada menu drop-down di sini, lalu kita pilih enrollment method. Di sini kita melihat ada 3 metode yang ditampilkan di bawah enrollment method. Metode pertama disebut sebagai guest access. Guest access adalah suatu metode di mana teacher membuka suatu kelas atau open kepada seluruh authenticated user sehingga mereka dapat menemukan dan mengakses atau bahkan masuk ke dalam kelas tanpa perlu melakukan enrollment. Metode ini tentu ada untung ruginya. Jika kelas memang disiapkan untuk bisa diakses siapa saja, proses ini akan mempercepat akses tanpa perlu pendaftaran yang rumit. Resikonya, teacher tidak dapat membatasi siapa saja yang boleh atau tidak boleh masuk ke kelasnya. Di samping itu, guest dapat mengerjakan aktivitas di suatu kelas, tetapi hasilnya tidak bisa terekam karena aslinya memang mereka ini tidak terdaftar sebagai student di kelas tersebut. Menimbang hal ini, saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut tentang metode ini dengan asumsi bahwa kita tidak akan menggunakannya. Metode kedua adalah dengan menggunakan self-enrollment method, yaitu suatu metode yang hampir mirip dengan guest access, di mana calon siswa dapat mencari course yang diinginkan dan langsung enroll atau mendaftar di kelas tersebut. Bedanya, student ini harus menyetujui ketentuan enrollment terlebih dahulu, dan namanya akan langsung terekam ke dalam daftar partisipan.
Ditambah lagi, teacher dapat menambahkan enrollment key ke metode ini sehingga siswa hanya dapat mendaftar jika ia punya key-nya atau kodenya. Berikut saya tunjukkan cara mengaktifkan metode self-enrollment ini. Pertama, kita harus masuk ke menu participant seperti yang sudah saya lakukan. Kedua, pada drop-down menu tadi, kita pilih enrollment method. Ketiga, karena secara default self-enrollment method ini tidak langsung aktif, kita terlebih dahulu harus mengaktifkannya dengan mengklik icon mata sebagai berikut. Catat bahwa icon mata yang tertutup berarti suatu fitur berstatus disabled, sedangkan mata yang terbuka berarti enable atau aktif. Berikut saya tunjukkan. Dengan mengklik icon mata, maka metode ini akan langsung aktif dan siswa dapat langsung enroll ke kelas tersebut. Akan tetapi kita akan menambahkan layer security pada course kita dengan menambahkan enrollment key. Caranya, mari kita klik icon pensil di ujung kanan method. Kita akan masuk ke menu edit method sebagai berikut. Di sini ada beberapa pengaturan yang dapat dilakukan, misalnya pembatasan periode enrollment, grup enrollment, pesan bagi pengguna baru, dan lain-lain. Akan tetapi pada episode ini saya hanya akan menggunakan fitur enrollment key. Cara menambahkan enrollment key adalah dengan mengklik pensil lalu isi key yang diinginkan, kemudian klik enter untuk menyimpan key ini. Berikut saya tunjukkan. Nah, dengan aktifnya metode ini, Anda tinggal mengundang mahasiswa untuk masuk ke dalam kelas, lalu kemudian mencoba mengaksesnya dengan memberikan enrollment key yang telah disiapkan. Metode ketiga adalah metode penambahan partisipan dengan cara manual atau manual method. Secara default, metode ini langsung aktif sehingga kita dapat langsung menggunakannya. Untuk mendaftarkan partisipan secara manual, kita kembali dulu ke daftar partisipan di menu drop-down Enroll Participant. Di menu ini, di menu Enroll User, seperti kita tunjukkan di sini, kita dapat secara manual menambahkan partisipan. Caranya, klik tombol Enroll Users, akan muncul kotak dialog untuk menambahkan peserta. Cari nama peserta yang kita inginkan di kotak search sebagai berikut. Kita dapat memilih beberapa siswa sekaligus, sehingga nanti enrollment-nya dilakukan secara bersamaan. Di dalam contoh, kita akan menambahkan student, sehingga di bagian assign role, kita tinggal memilih role sebagai student. Satu hal yang penting dicatat adalah bahwa kita hanya dapat menambahkan role yang berada di privilege level di bawah kita. Misalnya, karena role saya di kelas ini adalah editing teacher, saya hanya bisa menambahkan peserta sebagai non-editing teacher atau sebagai student. Seperti tunjukkan di sini. Jika ingin menambahkan role editing teacher yang lain, misalnya, kita harus berada pada level yang lebih tinggi, misalnya level manager atau bahkan yang di atasnya lagi. Nah, untuk saat ini, saya sudah mencontohkan penambahan beberapa student, jadi kita pilih saja nama-nama ini, lalu kemudian kita pilih role sebagai student, kemudian saya akhiri dengan mengklik tombol Enroll User di bawah. Nah, dengan langkah-langkah ini, maka user yang tadi sudah kita pilih akan langsung masuk ke dalam list partisipan atau Enroll User List, sebagaimana ditunjukkan berikut ini. Anda dapat melakukan kegiatan ini secara berulang, sehingga seluruh partisipan dapat dimasukkan secara manual ke dalam daftar ini. Nah, dengan demikian, maka selesailah langkah kita dalam mendaftarkan user ke dalam suatu course. Setelahnya, partisipan akan dapat mengakses kelas dan materi sesuai dengan kewenangan pada role-nya tersebut. Selain 3 metode ini, sebenarnya Moodle juga masih dapat menggunakan metode-metode tambahan lainnya, tentu saja dengan sedikit modifikasi dan langkah serta penggunaan plugin-plugin tambahan. Nah, setelah selesai, sekarang giliran Anda untuk mencoba mendaftarkan siswanya ke kelas. Cobalah langkah-langkah yang saya deskripsikan barusan. Sekali lagi, jika masih ragu atau butuh penjelasan lebih lanjut, silakan postkan pertanyaan Anda pada kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab pada waktunya.
Nah, dengan demikian berakhirlah episode kita kali ini. Pada video berikutnya, saya akan perluas penjelasan saya tentang pengelolaan partisipan dengan penggunaan grup dan grouping. Untuk itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk memastikan Anda mendapatkan info tentang konten-konten terbaru dari channel saya ini. Demikian, terima kasih telah menonton video ini sampai ke ujung. Saya Deddy Kurniawan, izin undur diri. Sampai berjumpa lagi dalam video selanjutnya. Koldeco on Request, Promoting Computer Assisted Language Learning in Indonesia. Sampai jumpa.